orang-orang hebat, besar, pengusaha, orang pemerintahan, politisi, influencer, public figure, ternyata ini yang mereka punya sehingga mereka bisa membangun sebuah jaringan, karir mereka, image mereka, bahkan membangun kerajaan bisnis mereka. Apa itu? Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Herser. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, sebelum nonton video ini lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan pastikan teman-teman nyalakan loncengnya untuk dapatkan notifikasi setiap ada video-video baru yang saya upload. Oke, semoga video ini bermanfaat dan ingat tonton sampai selesai. Nah, kali ini saya akan berbagi satu hal penting yang harus kita miliki di tahun ini, di 2023. Saya melihat bahwa orang-orang hebat, besar, pengusaha, orang pemerintahan, politisi, influencer, public figure, ternyata ini yang mereka punya sehingga mereka bisa membangun sebuah jaringan, karir mereka, image mereka, bahkan membangun kerajaan bisnis mereka. Apa itu? Yaitu public speaking. Yes, betul. Public speaking. Public speaking itu adalah kemampuan untuk berbicara secara efektif di depan umum atau audiens yang baik kecil maupun besar, yang melibatkan penyampaian informasi, gagasan, atau pesan kepada orang lain dengan cara yang persuasif dan menginspirasi. Jadi, public speaking adalah bentuk komunikasi lisan yang berfokus pada penyampaian materi kepada audiens yang beragam, mulai dari audiens kecil hingga massa yang paling besar. Kenapa public figure, orang-orang hebat, pengusaha hebat, pebisnis hebat, miliarder mampu mencapai posisi yang mereka capai saat ini? Ternyata ini salah satunya. Mereka bisa menyampaikan ide-ide, gagasan mereka. Seorang bos, seorang pimpinan, manajer hebat, bahkan seorang owner dari pemilik perusahaan yang besar, pengusaha hebat, influencer atau public figure yang luar biasa, mereka bisa menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan yang mereka pikirkan kepada publik. Mereka bisa menyampaikan, mengemasnya dengan baik sehingga orang dengan yakin. Tujuan utama dari public speaking itu adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas, menarik, dan meyakinkan audiens agar memahami dan terhubung dengan apa yang disampaikan. Memberikan informasi. Jadi public speaking itu memberikan informasi yang digunakan untuk menyampaikan fakta, data, informasi kepada audiens. Ini juga terjadi dalam berbagai konteks, ya. Bisa presentasi bisnis, bisa Anda menyampaikan ide, gagasan, proposal, bisa Anda menyampaikan suatu tema atau topik yang lagi hot, hype, rame sekali, viral untuk dibicarakan saat ini. Kemudian mempengaruhi dan meyakinkan, bisa mempengaruhi, membujuk audiens agar menerima pandangan, ide, gagasan, atau tindakan tertentu yang kamu sampaikan. Di dalam pidato politik, misalnya presentasi penjualan, wow, pidato persuasif, dan lainnya. Apalagi sekarang, kalau kita nggak bisa menyampaikannya, walaupun kita punya ide yang brilian, yang cemerlang, atau punya gagasan yang baik, kita sudah menyiapkan presentasi yang baik, tapi kita nggak bisa menyampaikannya, mentransferkan gagasan atau tulisan yang sudah kita buat itu kepada audiens, rasa semuanya sia-sia. Kemudian public speaking itu menginspirasi dan memotivasi. Jadi public speaking itu digunakan untuk menginspirasi dan memotivasi audiens dengan berbagai cerita inspiratif, pengalaman pribadi, atau mengkomunikasikan visi yang Anda kerjakan. Jadi public speaking itu berguna sekali. Teman-teman, kalau nggak punya ini, kita di tahun ini 2023 ini, kalau kita tidak punya ini, kita ketinggalan sekali. Bisnis penjualan akan naik kalau kita pandai menyampaikan bagaimana produk yang kita jual ini kualitasnya, spesifikasinya, membedakan daripada produk sejenis lainnya. Itu butuh skill daripada public speaking. Tentunya public speaking itu nggak bisa serta-merta langsung kamu miliki, langsung saya miliki. Nggak bisa, itu butuh proses yang panjang. Nah, itu yang saya sampaikan hari ini. Mari kita belajar. Yang pertama, kita harus mempersiapkan dengan baik. Persiapan itu adalah kunci kesuksesan sebuah public speaking. Ini melibatkan memahami audiens atau target massa atau orang, tujuan daripada kita menyampaikannya. Kemudian
kita merencanakan, kita rangkum materinya, kita buat semenarik mungkin, kita buat alurnya semenarik mungkin yang relevan, kejadian-kejadian relevan untuk mendukung daripada penyampaian kita itu. Jadi kita harus perlu persiapan yang pertama. Kemudian menyampaikannya dengan jelas dan terstruktur. Kita susun tahapan-tahapannya sehingga semuanya jelas, terstruktur. Kemudian kita menggunakan bahasa yang baik, bahasa verbal dan bahasa tubuh kita dengan baik. Gestur kita juga mempengaruhi minat atau daya tarik daripada audiens kita. Kemudian kita mengelola kecemasan, kepanikan. Audiens itu besar. Gimana? Saya grogi, saya nervous. Nah, kita harus kelola itu. Bagaimana kita mengatasi situasi genting ketika kita bicara di depan orang. Itu menjadi salah satu kunci daripada public speaking. Kemudian kita membangun koneksi atau audiens. Artinya ada feedback antara audiens yang kita. Sehingga harapannya daripada apa yang kita sampaikan itu orang bisa tertarik. Sehingga orang bisa join mungkin. Orang bisa membeli mungkin jika kita menjual sesuatu. Atau orang bisa tertarik dengan perencanaan, dengan strategi, dengan konsep yang kita tawarkan. Oke? Jadi saya harap kita belajar tentang public speaking hari ini. Kalau enggak, kita sama dengan orang yang buta. Orang yang buta. Kita berjalan di tahun ini, tahun 2023 dan tahun-tahun ke depannya. Kalau kita nggak melatih public speaking kita, nggak melatih cara bicara kita, nggak melatih bahasa-bahasa yang kita gunakan, kita akan ketinggalan. Dan public speaking itu adalah keterampilan yang berharga, yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan, dalam bisnis, akademi, politik, dan juga kehidupan kita bersosial. Bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi, membangun sebuah jaringan, atau kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang baik, yang positif. Kita harus kemas, rangkum, bungkus dengan yang namanya public speaking yang baik. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman. Dan jika ada yang kurang, teman-teman boleh tambahkan di bawah, tulis di kolom komentar. Oke? Beri ide konten apa selanjutnya yang akan kita bahas. Dan semoga video ini bermanfaat. Maaf kata jika ada hal-hal yang kurang, yang salah. Sama-sama kita belajar public speaking hari ini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.